Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan kita. Jadi ini masalah yang sangat penting ya. Karena apa? Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling besar nilainya, paling tinggi nilainya, itu adalah iman, hidayah, iman dan Islam ini. Ya. Maka kita perlu menjaga iman kita ini lebih daripada menjaga nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Mungkin nikmat harta, ya termasuk rumah, kendaraan, tempat tinggal dan sebagainya, itu biasanya kan kita jaga. Ya. Pemberian Allah berupa hidayah, iman dan Islam ini adalah yang paling besar, paling tinggi nilainya. Ya. Maka ini harus betul-betul kita jaga, ya, jangan sampai lepas, jangan sampai rusak, apalagi sampai batal keimanannya. Ya. Dan ini memang merupakan apa? Salah satu ya di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari perkara yang membatalkan keimanan dan keislaman itu. Apa itu? Yaitu syirik. Karena dua manusia terbaik, dua-duanya adalah kekasih Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang membatalkan iman, yaitu syirik tadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, saya pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, sungguh syirik di tengah kalian itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, bukankah makna syirik itu adalah ketika seseorang menjadikan ada sesembahan yang lain selain Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Maukah aku tunjukkan sesuatu kepadamu yang apabila kamu mengucapkannya, maka kesyirikan pun akan lenyap dari dirimu. Baik syirik yang sedikit, maksudnya syirik yang kecil, ya, seperti riya dan sebagainya itu, maupun yang banyak, maupun syirik yang besar. Katakanlah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, dari perbuatan menyekutukan Engkau sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang mengkhawatirkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikhawatirkan adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar. Ya, khawatir Rasulullah SAW. Ya, yang dikhawatirkan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar saja dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya, bagaimana dengan kita? Ya, yang imannya tidak sebaik Abu Bakar, ketakwaan kita tidak sebaik ketakwaannya Abu Bakar.
Rasa takut kita kepada Allah tidak setakut Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu bagi kita ini lebih dikhawatirkan lagi. Tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi, maukah kamu, ya, aku tunjukkan. Apabila kamu mengucapkannya, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan menyelamatkan kamu dari syirik yang sedikit ataupun syirik yang banyak, syirik yang kecil maupun yang besar. Yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan engkau, dari berbuat syirik kepadamu sedangkan saya mengetahui, dan saya mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap apa-apa yang tidak saya ketahui. Apabila doa ini kita baca, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghindarkan kita dari kesyirikan tadi itu. Nah, jadi termasuk salah satu di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini harus apa? Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan dari kesyirikan. Karena syirik itu samar, ya, dikatakan oleh Nabi seperti apa tadi? Lebih samar daripada semut yang merayap. Ya, ada semut merayap. Kita dengar enggak suaranya? Tahu enggak? Enggak kita dengar. Syirik itu lebih tersembunyi daripada itu. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Seperti semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam, lebih samar lagi. Ya. Maka kadang-kadang seseorang itu tertimpa yang namanya apa? Syirik tadi itu. Syirik kecil itu maksudnya seperti riya, ya. Riya. Tidak ada yang bisa selamat kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena jiwa manusia itu senang kalau dipuji. Senang hawa nafsu kita itu kalau disanjung, amal kita dilihat, dikenang. Senang kalau kita itu terkenal, populer dan lain sebagainya. Itu kan hawa nafsu kita kan, ya. Kesenangan kita kan senang kalau kita didengar, amal kita dilihat, kemudian kita disanjung, kemudian kita terkenal. Itulah yang dimaksud dengan syirik-syirik kecil yang lebih samar daripada semut yang merayap tadi itu. Ya. Kemudian, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar beliau dan anak cucunya, keturunannya itu diselamatkan dari syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau mengatakan apa? Diabadikan oleh Allah SWT di dalam surat Ibrahim ayat 35, ya. Ini nanti yang akan menjadi landasan kita mengapa kita mesti berlindung kepada Allah dari syirik tadi itu, ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya, ini kan Nabi Ibrahim kan jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Anak cucu Nabi Adam Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan termasuk Ismail, ya toh? Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak cucu Nabi Ibrahim itu dijauhkan dari syirik, dari menyembah berhala. Ya, padahal pada waktu itu di Mekah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul, maka di situ banyak manusia yang menyembah berhala. Tapi anak cucu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya anak budal asnam. Wahai Robku, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala atau sonam tadi itu, ya. Jadi berhala itu patung yang dipahat dalam bentuk manusia, ya. Itu namanya sonam, ya. Patung yang dipahat dalam bentuk manusia. Jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Ya.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari kesyirikan ini adalah merupakan salah satu di antara sunnah yang dikerjakan oleh manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Dan mereka berdua adalah suri toladan bagi umat manusia. Suri toladan kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad oleh Allah disuruh menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri toladan. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah SAW pun harus berusaha untuk mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Berdoa pada Allah, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya. Bagaimana caranya? Tadi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau. Dan aku berlindung kepadamu dari sesuatu, ya, dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu sedangkan saya mengetahui. Dan saya mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap sesuatu yang tidak saya ketahui. Satu lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini nanti yang akan menjadi dasar pembahasan kita, kenapa kita penting ya untuk membahas masalah ini. Dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian, yang paling aku takutkan dari kalian itu adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, yaitu riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Apa kata Allah? Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan di dunia amal-amalmu itu. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Ini bahayanya riya tadi itu. Nanti pada saat pembagian pahala, balasan ya pada hari kiamat, Allah akan katakan kepada orang-orang yang tadi melakukan kesyirikan kecil tadi itu, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalmu ketika dunia. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan dari sisi mereka. Bisa mereka memberi balasan kepadamu? Tidak bisa. Ya, yang bisa membalas kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita, ketaatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis tadi ya, maka kita menjadi tahu betapa Rasulullah SAW sangat khawatir kalau umatnya ini tertimpa penyakit yang namanya syirik tadi itu. Sehingga Nabi pun berdoa dan Nabi pun mengajarkan doa itu kepada Abu Bakar. Dan Nabi memerintahkan untuk berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati